Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faindah Kurniawardani dari kelas 5L dengan NIM 1801025013, mata kuliah Metodologi Penelitian. Selaku dosen pengampu yaitu Bapak Beni Hendriana, MPD. Saya membuat video dengan tujuan untuk memenuhi syarat ujian akhir semester. Yang pertama, judul proposal penelitian saya yaitu analisis proses pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran di kelas 4 SDN Kedaung Kaliangke 06 pada masa pandemi. Selanjutnya terdapat logo FKIP UHAMK disusun oleh saya, Faindah Kurniawardani, NIM 1801025013, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, 2021. Selanjutnya terdapat daftar isi, yaitu daftar isi, kemudian bab 1 pendahuluan, pada halaman 1, latar belakang halaman 1, identifikasi masalah halaman 1, pembatasan masalah halaman 2, rumusan masalah halaman 2, tujuan penelitian halaman 2, dan manfaat penelitian halaman 2. Selanjutnya bab 2, terdapat kajian teori, yaitu halaman 4. Yang pertama, terdapat pembelajaran halaman 4, pengertian pembelajaran halaman 4, komponen pembelajaran halaman 5. Kemudian yang kedua, terdapat video pembelajaran, yaitu pengertian video pembelajaran, yaitu halaman 7, karakteristik video pembelajaran halaman 8, keuntungan video pembelajaran halaman 8, dan tujuan pemanfaatan video dalam proses pembelajaran halaman 8. Selanjutnya yang B, hasil penelitian yang relevan halaman 9. Yang C, kerangka berpikir halaman 9. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian halaman 10, yaitu terdapat tempat dan waktu penelitian halaman 10, metode penelitian halaman 10, sumber data halaman 10, yaitu ada data primer di halaman 10 dan data sekunder di halaman 11. Selanjutnya terdapat yang D, teknik dan prosedur pengumpulan data, yaitu halaman 11. Selanjutnya lagi, teknik analisis data halaman 11 dan instrumen penelitian halaman 12 dan daftar pustaka halaman 13. Selanjutnya terdapat bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini yang pertama ada latar belakang. Pendidikan adalah suatu usaha secara terprogram dan telah direncanakan untuk terciptanya suasana dan proses pembelajaran yang berlangsung secara lancar dan terwujudnya siswa yang aktif untuk pengembangan potensi yang terdapat pada masing-masing siswa. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai usaha sadar dan rinci untuk mengembangkan karakter-karakter yang terdapat pada masing-masing siswa, yakni seperti dalam penanaman nilai agama, penanaman percaya diri, mengembangkan motivasi diri siswa, dan lain sebagainya. Seseorang yang berperan di sekolah, yaitu guru, harus memiliki keahlian dalam mengajar agar proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan optimal. Guru harus dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan karakteristik belajar siswa kelas 4 pada masa pandemik ini. Teknologi telah canggih untuk dapat memudahkan manusia mengerjakan sesuatu, dari hal yang terkecil hingga yang terbesar. Seperti contohnya, dalam online learning ini, siswa harus belajar dengan terpaku layar monitor. Dengan seperti itu, guru harus dapat memanfaatkan teknologi seperti membuat video pembelajaran. Untuk itu, guru harus dapat membuat proses pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa tinggi, yaitu menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajaran, dan guru juga mampu memberikan pembelajaran yang mudah untuk dipahami oleh siswa serta dapat merancang perangkat pembelajaran untuk meningkatkan semangat belajar pada diri siswa. Di era digital ini, telah sangat mudah untuk membuat dan memberikan materi pelajaran dengan teknologi yang ada untuk membuat materi pembelajaran semenarik mungkin. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik
untuk mengadakan penelitian yaitu analisis proses pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran di kelas 4 SDN KKA 06 pagi di masa pandemi. Selanjutnya, terdapat identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka diidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, minat belajar siswa masih sangat rendah. Yang kedua, kurangnya motivasi belajar siswa saat online learning. Yang ketiga, rendahnya tingkat pemahaman siswa saat belajar. Selanjutnya yang C, pembatasan masalah. Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka peneliti hanya akan dibatasi pada analisis proses pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran. Selanjutnya yang D, rumusan masalah. Sesuai latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan penggunaan tidak menggunakan video pembelajaran dan menggunakan video pembelajaran dalam proses pembelajaran saat online learning? Yang kedua, apakah penggunaan video pembelajaran saat online learning sesuai dengan karakteristik belajar siswa? Selanjutnya yang E, tujuan penelitian. Yaitu yang pertama, untuk mengetahui perbedaan penerapan penggunaan tidak menggunakan video pembelajaran dan menggunakan video pembelajaran dalam proses pembelajaran saat online learning di sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui kesesuaian karakteristik belajar siswa dalam penggunaan video pembelajaran saat online learning di sekolah dasar. Selanjutnya terdapat yang F, manfaat penelitian. Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu yang pertama manfaat teoritis. Sebagai sumber informasi berbasis video yang lebih efektif untuk mempermudah dan meningkatkan pemahaman di sekolah dasar. Selanjutnya yang kedua, manfaat praktis. Yang A, bagi siswa, melalui video pembelajaran dapat meningkatkan semangat belajar pada saat online learning. Yang kedua, melalui video pembelajaran dapat mengulangi penjelasan materi yang kurang dipahami sehingga dapat menemukan penjelasan sesuai materi. Selanjutnya yang B, bagi guru, guru dapat meningkatkan keterampilan dalam proses pembuatan video pembelajaran. Yang kedua, guru dapat lebih kreatif dalam penyampaian video pembelajaran. Selanjutnya yang C, bagi sekolah, video pembelajaran sebagai cara yang efektif untuk mendukung keberhasilan penerapan kurikulum 2013 di sekolah dasar. Yang kedua, pengembangan dan pembinaan bagi guru agar lebih profesional dalam melaksanakan proses pembelajaran dan meningkatnya mutu pendidikan di sekolah dasar. Selanjutnya ada bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama, ada pembelajaran. Nah, yang A, pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah kombinasi yang tersusun meliputi unsur manusiawi, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses perubahan dari dalam diri seseorang. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Woolfolk dan Nikolic 1984-159 bahwa learning is a change in a person that comes about as a result of experience. Menurut Nana Sujana 2004 sampai nomor 28 mengatakan perubahan dari dalam diri seseorang yang dapat ditandai dengan adanya berbagai bentuk perubahan yang dialaminya, yakni seperti berubahnya ilmu pengetahuan, kemampuan yang dimiliki, dan lain sebagainya. Pembelajaran merupakan suatu aktivitas yang secara sistematis dan terdapat komponen pembelajaran, tidak bersifat terpisah tetapi harus berjalan secara teratur, saling tergantung, sedangkan proses pembelajaran ialah kegiatan interaksi di mana seorang guru dan siswa berkomunikasi dalam belajar mengajar untuk mencapai tujuan belajar. Dalam proses pembelajaran, terdapat dua kegiatan di dalam satu waktu di mana di dalamnya memiliki pelaku yang berbeda. Pelaku pertama yakni siswa sebagai pelaku belajar, sedangkan pelaku kedua yaitu guru sebagai pelaku pengajar. Nah,
Kegiatan yang dilakukan siswa dan guru dalam satu waktu, yakni dengan pelaku yang berbeda untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, proses pembelajaran yaitu proses kegiatan interaksi antara guru dan siswa dalam pembelajaran yang berlangsung untuk mencapai tujuan belajar. Kedua pelaku tersebut merupakan faktor utama untuk mencapai suatu keberhasilan dalam proses pembelajaran yang tidak terlepas satu sama lain. Menurut Cruikshank, tahun 1990, 10-11, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belajar siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, teacher variables. Yang kedua, context variables. Yang ketiga, process variables. Yang keempat, product variables. Nah, yang B, terdapat komponen pembelajaran. Proses pembelajaran adalah keseluruhan komponen-komponen berinteraksi satu dengan yang lain, yaitu guru dan siswa untuk tercapainya tujuan dalam pembelajaran, di mana dalam pembelajaran memiliki faktor yang perlu diperhatikan, ialah faktor manusia. Faktor tujuan pembelajaran, faktor waktu belajar, serta alat bantu dalam proses pembelajaran. Masing-masing komponen tersebut saling berhubungan satu sama lain, yang sangat berpengaruh di dalam proses pembelajaran. Yang akan digunakan untuk penelitian ini ialah komponen pembelajaran yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran komponen yang sangat penting sebagai standar keberhasilan dalam pembelajaran. Tujuan ini pada dasarnya adalah suatu rumusan kemampuan yang dimiliki masing-masing siswa yang harus dicapai setelah mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Terdapat tujuan pokok dalam pembelajaran, yaitu dapat tercapainya kompetensi-kompetensi yang ada pada diri siswa setelah mengikuti dalam proses kegiatan pembelajaran berlangsung, di mana tujuan pembelajaran tersebut dirumuskan mencakup komponen-komponen yaitu audience, behavior, condition, and degree. Selanjutnya yang kedua, terdapat bahan atau materi pembelajaran. Bahan pembelajaran ialah sarana pembelajaran berupa materi pembelajaran, metode serta cara mengevaluasi secara sistematis untuk proses pembelajaran. Bahan pembelajaran pada hakikatnya isi dari mata pelajaran untuk diberikan kepada siswa sesuai kurikulum yang berlaku. Berdasarkan pengertian di atas, bahan pembelajaran ialah pokok pembahasan berupa ilmu pengetahuan yang terdapat di dalam kurikulum yang disampaikan dengan perantara guru kepada siswa pada proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran pun, guru harus menciptakan suasana kelas yang nyaman dan kondusif agar siswa aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya terdapat metode pembelajaran. Menurut Nana Sujana tahun 2000, metode pembelajaran adalah metode yang dilakukan dalam melakukan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Sedangkan menurut Abdul Ghafur tahun 1989, metode adalah lebih ke arah penggambaran pada beberapa teknik atau langkah-langkah yang digunakan. Dengan adanya metode pembelajaran, dalam proses pembelajaran sangatlah penting dikarenakan menjadi suasana dalam proses pembelajaran interaktif dan kondusif. Adapun metode pembelajaran aktif dan kreatif adalah suatu cara penyampaian materi dalam pembelajaran dari guru kepada seluruh siswa dengan menggunakan beberapa metode sesuai topik pembelajaran berlangsung dalam proses pembelajaran, di mana guru dan siswa saling terkait untuk pembelajaran yang aktif dan kreatif. Dalam proses pembelajaran, guru diharapkan memiliki daya kreatif yang baik, agar siswa dapat aktif, kreatif, dan berpikir kritis. Kemudian terdapat beberapa metode-metode pembelajaran, yaitu metode ceramah. Metode ceramah yaitu cara penyampaian sebuah materi pelajaran dari guru kepada siswa dengan cara penuturan lisan. Metode ceramah adalah cara menyampaikan pesan pengajaran kepada siswa yang sudah tidak asing dipakai oleh para guru di sekolah. Kemudian metode diskusi. Metode diskusi menurut Zuhairini tentang metode diskusi secara umum sebagai salah satu metode interaksi edukatif yang dapat diartikan penyampaian bahan pelajaran sesuai kurikulum dengan prosedurnya, sehingga menimbulkan pengertian.
sebuah pemahaman, serta perubahan tingkah laku siswa. Kemudian selanjutnya metode demonstrasi atau simulasi. Metode demonstrasi ialah cara menyajikan pelajaran dengan memerlukan alat dalam suatu proses pembelajaran. Metode demonstrasi dapat diaplikasikan dengan menggunakan alat-alat bantu dalam pengajaran, yaitu alat peraga berupa gambar, seperangkat peralatan laboratorium, dan sebagainya. Namun, alat demonstrasi pokok yang utama digunakan yaitu papan tulis, sehingga siswa dapat menggambarkan beberapa objek di papan tulis tersebut. Selanjutnya, metode sosiodrama. Sosiodrama adalah tata cara mengajar dengan proses pendramatisasian bentuk tingkah laku siswa dalam hubungan sosial dengan menggunakan metode bermain peran dan melibatkan emosional dan indera ke dalam situasi masalah yang sedang dihadapi. Menurut Abdurrahman Soleh, metode sosiodrama dan bermain peranan pada siswa adalah dua metode yang dapat dikatakan bersama dan dalam penggunaan metodenya pun saling bergantian dan bersamaan. Selanjutnya, terdapat metode resitasi. Metode resitasi adalah cara guru menyampaikan kepada siswa, yaitu penyampaian mengenai bahan pelajaran, di mana guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi pelajaran, dapat berupa menghafal, menulis, membuat kesimpulan, dan lain sebagainya. Metode ini juga sering disebut dengan metode pekerjaan rumah, di mana siswa mengerjakan di luar jam pelajaran. Baik, selanjutnya terdapat media pembelajaran. Menurut Ansor tahun 2015, media pembelajaran adalah komponen yang berperan penting dalam proses pembelajaran, di mana media pembelajaran dapat mengubah suasana dalam proses pembelajaran menjadi sangat menarik dan pelajaran dapat mudah dipahami oleh siswa. Media juga mendorong siswa untuk semangat belajar dan aktif di kelas. Selanjutnya, yang kedua, video pembelajaran. Yang pertama, terdapat pengertian video pembelajaran. Video pembelajaran ialah suatu media audiovisual yang di dalamnya berisi materi pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Video yang berisi bahan pelajaran yang dapat siswa gunakan dan secara mudah dipahami. Dikarenakan siswa lebih menyukai bahan pembelajaran yang menarik. Video pembelajaran tersebut akan lebih efektif dipergunakan dalam proses pembelajaran. Untuk mempermudah siswa dalam pemahaman, meningkatkan minat belajar, dan juga mempermudah guru dalam menyampaikan materi. Selanjutnya, terdapat media pembelajaran yang sangat diutamakan untuk meningkatkan minat belajar pada saat ini yaitu melalui media video pembelajaran, di mana proses pembelajaran akan terlihat lebih berkualitas dan menyenangkan karena baik guru dan siswa mendapatkan dampak yang positif. Melalui menonton video pembelajaran, juga siswa dapat mengasah tidak hanya pada visualisasi, tetapi juga mengasah daya pendengaran dan mendapatkan materi pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, karakteristik video pembelajaran. Karakteristik yang terdapat pada media video untuk meningkatkan efektivitas melaksanakan proses pembelajaran menurut Munadi tahun 2010 127 adalah yang pertama dapat mengatasi jarak dan waktu, yang kedua penggambaran peristiwa secara nyata, yang ketiga dapat diulang untuk menambah pemahaman, yang keempat informasi yang cepat dan dapat mudah dipahami. Selanjutnya dapat mengembangkan daya imajinasi. Selanjutnya terdapat keuntungan video pembelajaran. Menurut Daryanto 2010-90, keuntungannya yaitu ukuran tampilan video sangatlah fleksibel digunakan dan juga dapat diatur sesuai dengan kebutuhan siswa, di mana video merupakan media pembelajaran yang sangat efektif dipergunakan untuk proses pembelajaran berlangsung pada saat ini dan menambah dimensi baru untuk pengetahuan siswa, dan juga menciptakan situasi belajar yang variatif, di mana siswa dengan tidak mudah melupakan materi pembelajaran.
Selanjutnya, tujuan pemanfaatan video dalam proses pembelajaran. Secara khusus, media pembelajaran digunakan dengan tujuan memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi, sehingga merangsang minat siswa untuk belajar. Selanjutnya, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Terus, selanjutnya, agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan kepada siswa. Parente et al. 2017. Selanjutnya, hasil penelitian yang relevan yang B. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Farahdi Bariskika tahun 2015 di dalam penelitiannya merinci media pembelajaran audio adalah media atau alat yang dapat didengar, sedangkan media visual yaitu media yang dapat dilihat dan dapat mempermudah pemahaman yang dimiliki setiap individu. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rina Jayani tahun 2013 di dalam penelitiannya yaitu yang berjudul Penggunaan Media Video untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Ilmu Pengetahuan Sosial pada siswa kelas 4A SD Bantul Timur, Bantul. Selanjutnya yang C, kerangka berpikir. Penggunaan media video dalam proses pembelajaran sangatlah memiliki peranan yang penting, dikarenakan media video selain mempermudah untuk meningkatkan motivasi belajar, minat belajar, juga dapat mempermudah siswa dalam memahami materi dalam proses pembelajaran. Di samping itu, dalam pembuatan media video pembelajaran juga dapat bermanfaat untuk guru agar guru dapat lebih kreatif dan dalam menyampaikan materi pembelajaran ketika proses pembelajaran berlangsung saat online learning. Oleh karena itu, diperlukan sekali kreativitas dari guru untuk perkembangan pengetahuan dan pemahaman pada setiap siswa. Yang pertama, kreativitas guru, kemudian media video pembelajaran, dan pengetahuan dan pemahaman pada siswa. Dengan adanya penggunaan video pembelajaran saat online learning, maka akan memudahkan guru menyampaikan materi pembelajaran sesuai kurikulum. Video pembelajaran yang menarik disampaikan ketika proses pembelajaran berlangsung, akan membuat siswa semangat dan mudah mengerti materi pembelajaran. Pemanfaatan media lebih baik menggunakan media video pembelajaran dari dalam proses pembelajaran dibandingkan hanya menggunakan media gambar yang hanya dapat dilihat siswa, tetapi dengan media video pembelajaran dan dapat dilihat dan didengar siswa, kreativitas guru dalam membuat video pembelajaran diperlukan agar siswa dapat menonton video pembelajaran yang menarik, mengefektifkan waktu pembelajaran, dan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pada siswa. Selanjutnya yang ketiga, ada bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, A, tempat dan waktu penelitian. Adapun lokasi penelitian dilakukan untuk penelitian ini yaitu di SDN KKA 06, terletak di Jalan Tawangmangu, nomor 41, Kampung Kalimati, RT 10, RW 3, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kalimati, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Selanjutnya B, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang meneliti analisis proses pembelajaran dengan video pembelajaran di sekolah dasar. Menurut David H. Penny, penelitian adalah suatu pemikiran secara tersusun yang mengenai beberapa masalah dengan pengumpulan pemahaman kata-kata untuk memecahkan masalahnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif menurut Siddiq and Khairy tahun 2019. Penelitian kualitatif ini untuk menemukan sebuah jawaban atas pertanyaan dengan prosedur ilmiah serta juga penggunaan pendekatan kualitatif. Selanjutnya, terdapat sumber data yang C. Data dari penelitian ini yaitu data kualitatif yang akan dikembangkan dan terdapat dari berbagai sumber data. Jenis sumber data penelitian ini yaitu yang pertama data primer. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data menurut Sugiono tahun 2016 225. Data primer adalah data yang diperoleh dari beberapa sumber yang terkait secara langsung.
pengumpulan data primer ini dengan teknik pengambilan datanya melalui wawancara atau identik dengan interview. Dalam penelitian kualitatif, responden dan sejumlah data belum terpenuhi. Oleh karena itu, peneliti sangat teliti memilih responden untuk fokus penelitian ini. Untuk itu, peneliti memperoleh data dengan melakukan wawancara pada masa pandemi ini melalui dua cara, yaitu dengan wawancara langsung dan juga melalui Zoom meeting untuk mengurangi penularan COVID-19 ini. Meliputi yang pertama, guru kelas 4 yang mengajar di SDN KKA 06 melalui Zoom meeting, kemudian siswa kelas 4 di SDN Kedaung Kaliangke 06 yang kediamannya dekat dengan peneliti. Selanjutnya yang kedua, terdapat data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan data didukung dari data-data primer. Data sekunder yang didapatkan berasal dari membaca, mencatat, mempelajari beberapa laporan ilmiah yang terdapat kaitannya dengan penelitian. Data sekunder ini juga didukung oleh jurnal-jurnal yang relevan yang berkaitan dengan fokus dan judul penelitian. Selanjutnya, teknik dan prosedur pengumpulan data. Menurut Sugiono tahun 2016-224, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat. Sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Menurut Fajarini tahun 2017. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk memenuhi data yang diperlukan, yaitu wawancara dan dokumentasi. Kedua teknik ini dapat melengkapi data yang diperlukan satu sama lain. Selanjutnya yang pertama, wawancara. Wawancara adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua pihak, yang di dalamnya pewawancara yang menanyai berupa pertanyaan-pertanyaan pada narasumber untuk mendapatkan informasi dan data tentang analisis proses pembelajaran menggunakan video pembelajaran dengan informannya, yaitu guru dan siswa kelas 4 di SDN KKA 06. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi mengandung arti alat atau barang tertulis dengan metode dokumentasi, yaitu dapat berupa catatan kecil, agenda, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan proses pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran selama daring. Selanjutnya terdapat teknik analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif menurut Matthew B. Mills dan A. McKeag-Huberman. Terdapat 3 kegiatan. Yang pertama, reduksi data. Suatu proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan transmisian data di tempat yang diteliti. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti, menurut Agusta tahun 2014. Yang kedua, penyajian data, kumpulan data dan informasi yang berakhir kesimpulan. Yang ketiga, verifikasi data, kesimpulan dari proses pemilihan dan penyajian data. Oleh karena itu, analisis dan pengumpulan data melalui 3 jalur. Selanjutnya yang F, instrumen penelitian. Sugiono tahun 2012 59 menyebutkan yang menjadi instrumen atau alat adalah peneliti itu sendiri. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus memahami metode kualitatif agar dapat menguasai teori yang diteliti. Dalam penelitian, menurut I3N Penelitian 2012. Instrumen penelitian dalam pengumpulan data ialah manusia, yaitu peneliti atau orang lain yang dapat membantu peneliti. Selanjutnya terdapat daftar pustaka. Beberapa daftar pustaka. Agusta Ivonavik tahun 2014, kemudian Fajarini Normalita tahun 2017, I3, B, A, B, N,
Ada desain penelitian tahun 2012. Selanjutnya, Parenti, Paulo et al. Tahun 2017. Kemudian selanjutnya, Sidik, Umar, and Miftahul Khairi tahun 2019. Sekian video metodologi penelitian untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dari saya, Faindah Kurniawadani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.